Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maknanya sang pemberi rizki. Kata Ar-Razzaq diambil dari sighah mubalaghah yang maknanya sempurna dan banyak. Jadi makna Ar-Razzaq adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rizki yang banyak memberi rizki kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yatakaffal jami'a makhlukatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin seluruh makhluknya akan diberi rizki sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan hal itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam sebuah ayatnya dalam surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah dari makhluk yang melata di atas muka bumi melainkan 'ala Allahi rizquha, atas Allah rizkinya. Dan Allah tahu tempat menetapnya makhluk tersebut dan tempat bersembunyinya. Semuanya itu berada di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini adalah salah satu ayat yang menghabarkan kepada kita bahwa tidaklah seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini akan mendapatkan rizkinya. Wa ma min dabatin, tidaklah satu dabah. Kaidah usulnya di dalam ayat ini, dabah itu kalimat nakirah fi siyaqin nafyi, dalam konteks negatif yang menunjukkan makna umum. Wa ma min dabah, tidaklah satu dabah. Ad-dabah ma yadubbu fil ard. Dabah itu sesuatu yang melata di muka bumi, baik itu manusia, hewan, serangga, semuanya yang hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan atas Allah. Itu kewajiban Allah. Maknanya mustahil dan tidak mungkin makhluk yang Allah ciptakan dan Allah tidak beri rizki. 'Ala Allahi rizquha, atas Allah rizkinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan makhluk yang melata manapun dari kalangan Bani Adam, manusia, bahkan jin, hewan, serangga, la tahmilu rizqaha, tidak bisa membawa rizkinya. Maknanya mereka hidup diciptakan ke muka bumi ini tidak bisa mendatangkan rizki mereka sendiri, tidak memiliki rizki, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan rizki, karena makhluk diciptakan dalam kondisi lemah. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberikan rizki kepada dabah, makhluk yang melata tersebut, wa iyyakum, dan kepada kalian. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus
telah memberikan atau menetapkan rizki manusia. Bahkan ketetapan rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia lahir ke muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang panjang, di dalamnya disebutkan summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diperintah untuk menetapkan 4 perkara. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Ditetapkan ajalnya, rizkinya, amalnya. Demikian. Manusia yang lahir ke muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Dia akan hidup di muka bumi ini menjadi orang yang kaya, menjadi orang miskin, orang yang berkecukupan, atau orang yang kekurangan di dalam permasalahan harta. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya ketika kita ingin mencari, atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki manusia, sudah ditetapkan. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab agar seseorang bisa meraih rizki, agar seseorang bisa menjemput rizkinya. Ada amalan-amalan yang menjadi sebab dimudahkan rizkinya. Dan di sini insya Allah kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran serta hadis Nabi SAW tentang sebab-sebab yang dengannya seseorang akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu billah wal a'mal as-salihah wat taqwa Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah, beramal saleh, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara ini tentunya merupakan pintu terbesar untuk mendapatkan rizki. Dan perkara ini merupakan asas, pondasi, baik kebaikan dalam rizkinya ataupun keberkahan dalam rizkinya. Sebuah rizki akan baik, akan menjadi nikmat, akan menjadi berkah ketika rizki yang ia peroleh itu didasari atas keimanan kepada Allah. Dia menjadi orang yang beriman, dia menjadi orang yang beramal saleh, beribadah kepada Allah. Dia meraih rizki itu juga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa rizqun karim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Perhatikan ikhwana fiddin azanillah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan di dalam ayat ini ada 2 kriteria yang apabila seorang hamba memilikinya, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Allah mengatakan falladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dengan agama Allah. Dia seorang muslim, seorang mukmin. Kemudian wa amilus salihah, dia beribadah, melaksanakan yang wajibnya
Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya daripada kewajiban-kewajiban. Meninggalkan yang haram, yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, maka balasannya lahum maghfiratun. Ini balasan yang pertama. Bagi orang yang memiliki iman dan amal saleh, dia akan mendapatkan ampunan. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Karena manusia tidak selalu dalam kondisi beramal saleh. Pasti dalam setiap harinya dia akan terjatuh ke dalam dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa lisan, itu sudah pasti. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba Allah yang saleh, dia terjatuh kepada dosa. Maka ketika dia beramal saleh, amalan saleh itu akan menghapus dosa-dosanya. Salat dia menghapus dosa yang dia lakukan. Wudunya, puasanya, Jumatnya. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda yang maknanya apabila seorang hamba berwudu dan mencuci kedua tangan, mencuci wajahnya, maka dosa-dosa yang dilihat oleh matanya itu berguguran bersama tetesan air dari wajahnya. Ketika seorang hamba mencuci tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya itu berguguran bersama tetesan air yang menetes dari tangannya sampai akhir kakinya. Begitu pula sholat 5 waktu yang dia kerjakan setiap hari dengan penuh kehusuan, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nah, bahwa salat menuju salat berikutnya, puasa menuju puasa berikutnya, Jumat menuju Jumat berikutnya, itu mukaffiratun lima bainahun. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan bahwa salat itu ibarat seseorang yang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi setiap hari 5 kali. Maka kata Nabi, apakah tersisa kotoran pada badannya? Tentunya tidak. Demikianlah ibadallah, orang yang beriman dan beramal saleh akan selalu dihapus dosanya oleh Allah dengan iman dan amal saleh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjamin siapa saja yang beriman dan beramal saleh pasti dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dosa dengan iman dan amal salehnya. Kemudian balasan yang kedua adalah rizqun karim. Allah akan berikan dia rizki. Orang yang beriman, beramal saleh, Allah akan jamin rizkinya dengan rizki yang mulia, yang baik. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua adalah surat At-Talaq ayat 3 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Nah, di dalam ayat ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menjanjikan 2 perkara kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Man di dalam usul, kaidah usul itu lafdzul umum, lafaz umum. Lafaz syarat menunjukkan kepada umum, menunjukkan siapa saja, laki-laki, perempuan.
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan pertama adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya makhraj, jalan keluar dari setiap kesulitan. Ketika dia ditimpa dengan kesulitan, musibah, maka pada akhirnya Allah akan berikan kemudahan, jalan keluar dari kesulitan tersebut. Balasan yang kedua, wa yarzuqhu, dan Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak kira. Kemudian yang kedua di antara sebab mendapatkan rizki adalah sidqut tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa husnul i'timad 'alaih. Jujur dalam bertawakal kepada Allah serta sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyandarkan seluruhnya dalam perkara meraih rizki kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan rizki kepadanya, percaya. Itu makna dari sidqut tawakkal. Dan tawakal sendiri definisinya adalah sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a akhdhil asbab al-ma'dhun biha syar'an. Tawakal itu adalah sidqul i'timad, benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan dan menolak kemudaratan dengan menempuh sebab yang syar'i. Jadi tawakal itu terbentuk dari dua perkara. Yang pertama sidqul i'timad, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah, dan ini amalan hati. Benar-benar hatinya tidak terpaut kepada makhluk, kepada pekerjaan tertentu, kepada makhluk tertentu. Kalau saya tidak ditolong oleh orang tersebut, saya tidak akan bisa mendapatkan rezeki. Atau kalau tanpa pekerjaan itu saya akan sengsara atau saya akan miskin. Tidak. Tetapi benar-benar penyandaran dia di dalam hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua adalah ikhtiar, menempuh sebab. Ketika dia sudah menata hatinya dengan sebenar-benarnya untuk bersandar kepada Allah, maka kewajiban berikutnya sebagai bentuk tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengambil sebab, bekerja, bertani, berdagang, dan yang lainnya daripada sebab-sebab rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Maka ketika dia melakukan dua perkara ini, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2344 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan nomor hadis 4164, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Perhatikan di sini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi SAW menghabarkan kepada kita
tentang jaminan rizki, yaitu dengan kalimat syarat. Ada syarat, ada jawab. Tidak ada syarat, tidak ada jawab. Apa syaratnya? Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Ini syaratnya. Kalau kita ingin benar-benar diberikan rizki oleh Allah, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal. Jadi sebelum kita bertawakal kepada Allah, kita harus mengerti apa itu hakikat tawakal. Mungkin kita sudah bekerja, sudah berusaha, tetapi Allah tidak memberikan rizki yang ia harapkan. Salah satu sebabnya apa? Belum benar-benar bertawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya kurang. Tawakalnya belum benar. Maka Nabi mengatakan haqqa tawakkulih, benar-benar dia bertawakal sesuai dengan apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh syariat. Maka bagaimana balasannya? La razaqakum. Pasti. Di situ ditegaskan dengan kata penegasan taukid dengan lam taukid, la razaqakum. Lam di situ fungsinya untuk menegaskan, sungguh ketika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kalian. Lalu Nabi SAW menganalogikan dengan burung. Burung saja yang tidak berakal, tidak bisa berbicara, ya, tenaganya lebih lemah dari manusia. Manusia jauh lebih kuat, ya, lebih sempurna postur tubuhnya. Burung saja Allah beri rezeki. Dia bisa mencari makan untuk dirinya, untuk ya anak-anaknya, pulang membawa makanan. Apalagi manusia. Yang terpenting benar-benar tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga, as-sabru, yaitu sabar. Ketika seseorang memiliki kesabaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki yang baik kepadanya. Kita ingat kembali definisi sabar. Sabar itu seseorang menahan diri untuk bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia bisa menahan dirinya, nafsunya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, serta menahan hatinya, badannya ketika ditimpa musibah dari melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Ketika dia bisa melakukan sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar, yang Allah balas pahala mereka tanpa batas. Perhatikan ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dengan cermat. Allah mengawali kalimatnya dengan lafaz innama. Innama itu bermakna al-hasr. Apa al-hasr? Al-hasr itu maknanya pengkhususan. Maka hanya saja orang-orang yang sabar yang diberikan pahalanya itu tanpa batas. Nah, hanya orang-orang yang sabar. Selain orang-orang yang sabar tidak akan diberikan pahala seperti mereka. Maka salah satu pahala tanpa batas adalah Allah berikan rezeki, Allah mudahkan rezekinya kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Kemudian sebab yang keempat, ad-du'a, yaitu berdoa. Salah satu sebab mendapatkan rezeki adalah dengan seseorang mengiringi usahanya, upayanya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Karena doa ini memiliki peran yang sangat penting bagi seorang hamba. Lihatlah bagaimana para nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ditolong oleh Allah karena doa-doa mereka yang Allah panjatkan dengan sebab doa-doa mereka. Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan anak. Nah, atau diberikan anak. Salah satu sebabnya adalah doa. Nabi Zakaria diberikan keturunan. Di antara sebabnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam ketika diselamatkan dari perut ikan, berdoa kepada Allah Subhanahu. Diselamatkan dengan sebab doa. Nabi kita Muhammad SAW dimenangkan dalam perang Badar. Salah satu sebabnya adalah beliau berdoa sebelum peperangan. Demikian doa memiliki peran yang penting. Seseorang hendaknya terus berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Sang Pemilik rezeki agar dimudahkan rezekinya. Barakallahu fik. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dengan nomor hadis 1319 dan Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3563. Nabi mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, ikfini bihalalika, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu dari perkara yang engkau haramkan. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika dengan karuniamu amman siwak, dari selainmu. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu Nabi sallallahu mengatakan, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku. Dalam hal apa? Dalam kan rezeki. Dengan perkara yang halal. Dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal. Sehingga dengan rezeki itu dia bisa makan darinya, memenuhi kebutuhan makannya, pakaiannya, menafkahi anak dan istrinya dengan perkara yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik, sehingga dia tidak harus mencari rezeki yang haram. Wa aghnini, dan berikanlah aku kecukupan, cukup dengan karunia Allah, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa berdoa dengan doa itu, atau juga dengan doa yang kita panjatkan dengan lafaz yang kita minta. Misalkan Allahumma urzuqni rizqan muyassaran mubarakan alaih, ya Allah berikanlah aku rezeki yang mudah, yang lapang dan diberkahi padanya. Maka tidak mengapa dengan doa-doa yang kita buat sendiri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita sudah berusaha, bekerja ini, bekerja itu, berusaha dengan cara ini dan cara itu, namun ternyata masih belum dimudahkan rezekinya. Ada apa gerangan? Ternyata salah satu sebabnya adalah dia kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa dirinya itu butuh kepada Allah. Dia enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya
orang yang yastakbirun, enggan, sombong untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini maknanya berdoa kepadaku. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina. Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, di antara sebab dimudahkan rezeki adalah mensyukuri rezeki yang telah ia miliki, yang sudah dia miliki. Karena syukur akan melanggengkan rezeki dan menambah rezeki. Syukur akan menjaga nikmat yang ada dan akan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini sering kita dengar, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian memberitahu kepada kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah kepada kalian nikmat tersebut. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Mana jelas, disyukuri. Mensyukuri nikmat itu dengan lisan, memuji Allah, menyanjung Allah, dengan hati mengakui, i'tiraf bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Nah, dan menggunakan nikmat itu dalam perkara yang halal, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diingat-ingat nikmat yang sudah kita miliki dan disyukuri. Maka ketika kita bisa mensyukuri yang sedikit, pandai mensyukuri yang sedikit, maka Allah akan tambah. Nah, Allah cinta dengan hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, yang ya'tarif, selalu sadar, mengerti bahwa semua kemudahan, kenikmatan yang ada pada dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana salah satu nikmat, nama dari nama Allah adalah Syakur. Nah, Syakur itu adalah zat yang senantiasa bersyukur. Maknanya apa? Syakur, Allah Subhanahu wa taala selalu membalas setiap amal kebaikan hamba sekecil apapun. Akan dibalas. Itu maknanya syakur. Sekecil apapun amalan kita dari kebaikan, sebesar biji gandum yang kita amalkan, bahkan orang tidak mengetahui, pasti kita akan dibalas oleh Allah. Itu maknanya syakur. Dalam keadaan Allah tidak membutuhkan kita, dalam keadaan Allah yang menciptakan kita, tetapi Allah selalu membalas kebaikan hamba yang ditujukan kepada Allah. Maka hamba seharusnya demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih layak seorang hamba menjadi syakur, pintar bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya sudah saya. Tafadhal muadzin bisa adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan sebab-sebab yang berikutnya. Barakallahu fikum. Azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Di antara sebab mendapatkan rezeki adalah merutinkan, mengistiqomahkan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulazamatul istighfar wat taubati ila Allah azza wa jalla. Dalilnya adalah surat Hud ayat 3. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana. Dan memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian,
Summa tubu, dan tobatlah kalian, yumatti'akum mata'an hasana, maka aku akan berikan kepada kalian kenikmatan dengan kenikmatan yang baik. Kenikmatan yang baik di dunia diantaranya adalah madza? Naam, rizki. Rizki yang Allah berikan. Adapun kenikmatan yang baik di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, istaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis sama, yursil dalam ilmu nahwu itu madzum sebagai jawab syarat. Ya, jawab syarat dari istighfar. Ketika seseorang banyak istighfar kepada Allah, jawabnya apa? Balasannya apa? Yursilis sama, Allah akan menurunkan dari langit alaikum midrara, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan membentangkan untuk kalian. Ini fiil yang kedua, fiil jawab dari syarat wastaghfiru. Bahwa selain Allah akan menurunkan hujan sehingga subur tanaman kalian, subur pertanian kalian, Allah juga akan membentangkan kepada kalian dengan harta. Bi amwal wabanin, akan diberikan keturunan. Itu di dunia. Dan di akhirat, wa yaj'al lakum, dan Allah akan memberikan kepada kalian jannat, surga, atau juga di sini kebun-kebun di dunia. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan untuk kalian sungai-sungai. Sebab yang berikutnya adalah menjalin hubungan atau silatul al-arham, berbuat baik kepada keluarga, kerabat, silaturahmi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan nomor hadis 2067, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor hadis 6688, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan, dibentangkan untuknya rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Menyambung maknanya menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Yang memutusnya, yang menjauh darinya, dengan berkunjung kepadanya, memberikan hadiah, malah memberikan perlakuan baik kepada mereka. Itu salah satu sebab dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya di antara sebab adalah al-infaq was sadaqat, berinfak dan sedekah. Ini juga salah satu sebab seseorang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dalilnya surat Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Tidaklah apa yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti apa yang kalian nafkahkan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Itu janji dari Allah, bahwa apa yang kita infakkan Allah akan ganti. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 6757 dari hadis Abu Hurairah.
Nabi SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tabiat manusia kalau lagi sulit nyari kerja, sulit rezeki, itu biasanya tidak berpikir untuk bersedekah, kan begitu. Dia berpikir bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya. Mungkin bisa dibalik sekarang. Ketika kita sulit rezeki, sebagian harta yang masih kita miliki coba sedekahkan. Seperti itu. Karena sebagian orang atau mayoritas orang demikian, ketika disulitkan atau sulit rezekinya, dia nggak berpikir untuk bersedekah, tidak berpikir untuk memberi kepada orang lain. Karena dia merasa dia masih kurang, masih butuh, sehingga lupa sedekah. Tidak ada niat untuk sedekah. Maka mungkin mungkin dengan kita memberi apa yang kita miliki. Tidak harus uang, mungkin makanan, mungkin pakaian yang kita punya yang sudah tidak terpakai, atau barang yang kita miliki dan sudah tidak terpakai, kita berikan kepada yang membutuhkan. Itu juga salah satu sebab mendatangkan rezeki. Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan hanya kita ingin meminta dari Allah, diberi oleh Allah, tapi kita tidak pernah memberi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya secara ringkas saja ya. Nikah, yaitu nikah. Bagi seseorang yang belum menikah, maka menikahlah, karena nikah salah satu sebab dimudahkan rezeki. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 32. Kemudian yang berikutnya kita ringkas saja karena sudah waktunya sudah lama, yaitu al-bukur, berangkat di pagi hari untuk mencari rezeki. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 1212, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu bukur, di waktu pagi. Ya, berangkat pagi-pagi, ya siap-siap berangkat, karena Allah memberikan keberkahan ya di siang hari itu, di pagi harinya. Kemudian juga di antara sebab mendapatkan rezeki adalah dengan tidak ada rasa tamak di dalam hati seorang hamba kepada dunia. Tidak ada rasa tamak seorang terhadap dunia. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 4105. Nabi SAW bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dunia ambisinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinannya berada di hadapan kedua matanya, dan tidaklah dunia akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian di antara sebab adalah ya bersungguh-sungguh dalam mencari dan berusaha. Nah, sebagian orang bermalas-malas dalam mencari rezeki. Nah, tidak serius. Itu juga salah satu sebab bagaimana seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, sedangkan dia malas-malas
untuk keluar rumahnya. Nah, setengah-setengah dalam bekerja. Demikian. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohon tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasul. Memperbanyak sholawat dan salam terhadap Rasul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Ubay bin Ka'ab dalam Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2457. Nah, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus shalah alaika. Wahai Rasulullah, sungguh aku memperbanyak salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati. Berapa yang aku jadikan untukmu dari salatku, yaitu doaku. Faqala ma syi'ta. Terserah kamu. Qultu ar-rubu'. Aku katakan seperempatnya. Qala ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairun laka. Terserah kepadamu. Jika engkau tambah, maka itu lebih baik untukmu. Qultu an-nisf. Bagaimana kalau setengah? Qala ma syi'ta fa in zidta fahuwa khairun laka. Terserah. Jika engkau tambah, maka itu lebih baik untukmu. Lalu aku mengatakan 2/3. Nabi lagi-lagi mengatakan dengan ucapan seperti tadi. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, aj'ul laka salati kullaha. Kalau aku jadikan semua doaku untukmu. Mengucapkan salawat waktu berdoa semuanya dijadikan untuk Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuk. Kalau kamu menjadikan doamu semua untukku, maka tukfa hammaka, semua keinginanmu akan tercukupi. Ini syahidnya. Jadi hadis ini kata para ulama salah satu dalil di antara sebab dimudahkan rezeki adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Diucapkan tentunya ketika zikir pagi dan juga bersama zikir sore, ketika kita masuk masjid, keluar masjid, dan yang lainnya daripada waktu, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Demikian ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hambanya yang dicukupkan rezekinya dengan perkara-perkara yang halal, sehingga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.